Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tugas praktek bahasa Indonesia dengan tema sejarah bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Arzi Ankas Eka Dian Pratiwi, NIM PO 714-203-2020002. Saya dari Alijen. Baiklah, saya awali dari asal mula bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, tepatnya di Palembang. Kemudian Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang juga. Kemudian Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, tempatnya di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Berikutnya mengenai proses pengesahan bahasa sebagai bahasa Indonesia. Pada 16 Juni tahun 1927, saat sidang Polsrat atau Rapat Dewan Rakyat, Jahja Daktu Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya hanya ada 2 bahasa, yakni bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana. 3 tahun kemudian Sultan Takdir Ali Sabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Berikutnya mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Sebelumnya kita mengetahui tentang ejaan merupakan keseluruhan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang mengikut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan.
Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Houten yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik ini merupakan suatu usaha perwujudan dan Kongres Bahasa Indonesia yang di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini biasa disebut dengan ejaan Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini merupakan hasil penulisan ejaan Melayu dari Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan yang diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara tepatnya. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konvertasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia waktu itu. Berikutnya yaitu ejaan baru. Ejaan baru ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Pada pelaksanaannya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0627/67 pada tanggal 19 September tepatnya tahun 1967. Dan yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Dan yang terakhir yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Merupakan perkembangan bahasa Indonesia yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi di mana pedoman EYD sebelumnya dirubah menjadi ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dan yang terakhir setelah kita mengetahui asal mula bahasa Indonesia, kemudian proses pengesahan bahasa sebagai bahasa Indonesia dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai dengan saat ini, maka kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Sebelumnya saya minta maaf, saya tambahkan sedikit pada kesimpulan karena penjelasan ini tidak ada pada PPT di atas. Sedikit saja. Pada abad ke-5 Masehi berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda juga pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu ini untuk mempermudah komunikasi dengan berpatok pada bahasa Melayu Tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan.
Dan pada tanggal 16 Juni 1927 dalam sidang Volksrat atau Rapat Dewan Rakyat, Jahja Daktu Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia pertama kalinya dibentuk pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia itu secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa, tepatnya sehari setelah kemerdekaan, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945. Tertera juga pada bab 15 pasal 36 yang ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Selanjutnya, sehubungan dengan perkembangan ejaan setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul beberapa ejaan, antaranya yaitu ejaan Republik, kemudian ejaan Pembaharuan, kemudian ejaan Melindo atau yang biasa dikenal dengan ejaan Melayu Indonesia, kemudian ejaan LBK, setelah itu ejaan yang disempurnakan, dan yang sekarang yang dikenal dengan ejaan Bahasa Indonesia. Saya kira cukup sekian pembahasan saya mengenai tentang sejarah bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata atau pembacaan yang tidak sesuai dengan ejaan atau bagaimana semestinya yang seharusnya dalam bahasa Indonesia yang benar, saya minta maaf. Selebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.